Mengapa Tuhan yang Maha Tahu menunggu kita berdoa? Kalau sudah tahu, kenapa masih harus menunggu kita minta? Shalom semuanya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu berdoa, minta hal yang sama untuk yang kesekian kalinya? Dan di tengah-tengah doa itu, ada satu pikiran nyelip. Ngapain sih aku ngomong ini ke Tuhan? Tuhan kan udah tahu, bahkan sebelum aku buka mulut pun, Tuhan udah tahu apa yang aku butuhin, apa yang aku takutin, apa yang aku pengenin di dalam hati paling dalam. Kalau kamu pernah mikir gitu, kamu nggak salah. Tuhan memang sudah tahu semuanya, titik. Tapi justru di situ pertanyaannya jadi aneh. Kalau Tuhan udah tahu segalanya, ngapain dia masih nyuruh kamu meminta? Ini bukan soal Tuhan yang pelit atau tidak adil. Nunggu kamu ngerayu dulu baru dia gerak. Tidak. Jadi Alkitab bilang ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi setiap kali kamu menaikkan doa. Dan begitu kamu ngerti apa itu, cara kamu berdoa nggak akan pernah sama lagi. Dan mungkin kamu akan mendapatkan lebih cepat. Maka hari ini kita bongkar 3 alasan kenapa Tuhan menunggu kamu meminta, meski Dia sudah tahu segalanya. Dan di ujung nanti kita akan menjawab soal gimana kalau kita udah minta terus-terusan, dan jawabannya kok kayak enggak ada. Simpan dulu pertanyaan itu, kita akan sampai ke sana. Bagian pertama, kemahatauan Tuhan dan kebutuhan kita untuk berdoa. Alasan pertama, meminta itu bikin imanmu jadi double. Yakobus 4 ayat 2 bilang gini, kamu tidak mendapat karena kamu tidak meminta. Coba pikir, selama ini kamu punya keinginan, kamu punya harapan yang kamu simpan di kepala. Tapi itu cuman keinginan doang yang masih di level angan-angan. Keinginan itu cuman pikiran dan belum jadi apa-apa. Namun begitu kamu ambil sikap berdoa, ambil sikap buka mulut dan bilang, Tuhan, aku minta ini. Hasrat keinginan itu naik level. Dari sekedar mau, jadi mau plus elemen percaya. Dan jujur itu enggak gampang. Karena buat ngomong itu, kamu harus keluar dari zona amanmu. Kamu harus ambil sikap doa. Harus ngaku di depan Tuhan bahwa kamu butuh sesuatu yang kamu sendiri enggak bisa kasih ke diri kamu. Ada satu momen di Markus 10 ayat 51 yang keren banget soal ini. Ada orang buta, namanya Bartimeus. Udah teriak-teriak minta belas kasihan ke Yesus. Dan Yesus yang jelas-jelas bisa lihat kondisi orang ini dari jauh, tetap nanya, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Coba bayangin posisinya. Yesus udah tahu dari matanya yang ilahi. Sejak awal Yesus udah lihat kebutaan itu. Tapi dia berhenti dulu. Dia nunggu sampai orang buta itu ngomong sendiri. Rabi, aku ingin melihat. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena dia lagi menghormati kehendak bebas manusia. Sampai selama-lamanya akan begitu. Maka kalau ada yang ngedumel, kenapa Tuhan tidak cegah saya berbuat dosa? Jawabannya, Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Tuhan enggak mau ngambil alih. Demikian soal keinginan. Dia mau kamu yang ngomong. Karena begitu kata-kata itu keluar dari mulutmu, sesuatu di dalam dirimu ikut bergerak. Imanmu jadi aktif. Wah, abis ngomong nih, iman meningkat. Ini namanya bukan cuma nunggu pasif, tapi ngambil sikap. Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ngerasa, ngapain aku doa lagi?
Tuhan kan udah tahu. Ingat, doa itu bukan buat ngasih tahu Tuhan. Doa itu buat ngaktifin imanmu sendiri jadi double. Alasan kedua, buat Tuhan, hubungan sama kamu jauh lebih penting daripada sekedar ngasih apa yang kamu minta. Matius 6 ayat 8-9, Yesus bilang, Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Karena itu, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Perhatikan kata yang dipakai. Bapa, bukan hai mesin, bukan customer service, bukan robot yang kamu tinggal pencet tombol, lalu keluar hasil. Apalagi mantra. Kalau Tuhan cuma peduli sama hasil akhir, Dia bisa aja langsung kasih semua yang kamu butuhkan tanpa kamu perlu ngomong apa-apa. Tapi Tuhan enggak ngelakuin itu. Karena Dia lebih tertarik sama proses kamu dekat sama Dia daripada sekedar kamu dapat barangnya. Dan itu masuk akal. Kalau kamu mikirin ke depan, barang yang kamu minta hari ini mungkin habis dalam sebulan. Tapi hubungan yang dibangun lewat setiap doa yang kamu naikkan, itu yang bakal nemenin kamu lewatin badai berikutnya dan badai berikutnya lagi. Filipi 4 ayat 6 nambahin, janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah segala permintaanmu kepada Allah dalam segala hal dengan berdoa dan memohon disertai ucapan syukur. Kata, nyatakanlah di situ bukan berarti kamu lagi ngasih laporan ke atasan. Itu artinya kamu lagi buka isi hati ke sosok yang udah nunggu kamu duduk dan cerita. Tuhan enggak butuh datanya, Dia mau kamunya. Jadi, jika kamu sekarang berada dalam pergumulan hebat, semakin seringlah kamu menciptakan kesempatan untuk curhat ke Tuhan. Nyatakanlah semua, semakin lama semakin baik. Alasan ketiga, dan ini yang paling nyentuh ego kita, meminta itu melatih kamu buat rendah hati dan ngelepasin rasa harus selalu bisa ngatasin semuanya sendirian. 1 Petrus 5 ayat 6-7 bilang, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang perkasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memperdulikan kamu. Coba jujur sama diri sendiri. Pasti ada bagian dari kamu yang diam-diam bangga karena bisa handle semuanya sendiri. Apalagi kamu yang udah biasa jadi orang yang diandalin, orang yang nyari solusi, bukan yang minta tolong. Tapi meminta ke Tuhan itu maksa kamu ngaku, aku butuh, aku masih suka salah, aku lemah. Dan pengakuan itu justru yang mematahkan obsesi dunia yang bilang kalau kemandirian itu segalanya. Padahal kemandirian yang kayak gitu rapuh, gampang runtuh begitu ada satu badai yang terlalu besar buat kamu tanggung sendiri. Maka Yohanes 15 ayat 5, Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu benar. Jadi, setiap kali kamu beneran berdoa dengan sungguh-sungguh, ketahuilah kalau kamu sebenarnya juga lagi ngucapin sebuah pengakuan yang berat, tapi ngebebasin. Kamu lagi bilang, aku berhenti main jadi Tuhan buat hidupku sendiri. Dan begitu kamu berhenti, ruang buat Tuhan bergerak jadi lebih lega. Bagian 2, misteri doa yang tidak terjawab kalau jawabannya tidak. Sekarang kita masuk ke bagian yang tadi saya bilang mau kita simpan dulu. Pertanyaan pentingnya, gimana kalau kamu udah ngelakuin semua itu?
udah ambil sikap berdoa, udah buka isi hati, udah rendah hati, minta dengan tulus, dan jawabannya kok tidak? Solusinya di Yesaya 55 ayat 8-9 yang kasih jiwa kita perspektif yang lebih tinggi. Sebab pikiranku bukanlah pikiranmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, firman Tuhan. Jadi berdasarkan pengalaman miliaran orang percaya, kadang belas kasihan Tuhan yang paling besar itu kelihatannya kayak penolakan. Dia bilang tidak ke doa kamu, bukan karena dia enggak peduli, tapi justru karena dia peduli banget sampai dia tahu hal yang kamu anggap baik itu kalau dikasih sekarang bisa ngerugiin kamu di depan atau ngehalangin rencana yang jauh lebih indah yang lagi dia siapin. Coba bayangin kamu anak kecil yang minta pisau dapur buat mainan. Ibumu bilang tidak. Bukan karena dia jahat, justru karena dia sayang. Kadang kita di hadapan Tuhan sedang minta hal-hal yang kelihatannya kayak mainan bagus. Padahal itu pisau tajam yang belum saatnya kita pegang. Itu soal kalau jawabannya tidak. Kayak kamu udah tahu keinginan kamu, pupus sudah. Tapi bagaimana kalau jawabannya tunggu? Kalau belum tidak, artinya jawabannya tunggu. Roma 5 ayat 3-4 nulis, kita bersukacita dalam penderitaan kita, karena kita tahu bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan pengharapan. Jawaban yang tertunda itu bukan jawaban yang ditolak. Ada beda besar antara tidak dan belum. Memang pekerjaan paling berat di dunia itu adalah menunggu. Tapi kamu mesti memahami, kalau Tuhan sering pakai ruang tunggu itu bukan buat nyiksa kamu, tapi buat ngebentuk kamu, ketahananmu, karaktermu, kedewasaan rohanimu yang akan menjadi pipa Tuhan menyalurkan berbagai berkat besar di masa depan untukmu. Dan semuanya itu enggak dibentuk pas kamu langsung dapat jawaban. Semuanya itu dibentuk pas kamu masih di ruang tunggu dan tetap memilih percaya. Mazmur 27 ayat 14 ngomong langsung, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu, dan beranilah, nantikanlah Tuhan. Menunggu jawaban dari Tuhan itu sebenarnya akan ngebuat kamu jatuh cinta sama Sang Pemberi, bukan cuma sama pemberiannya. Karena kalau kamu cuma kejar pemberian, begitu pemberian itu datang, kamu bakal ninggalin Tuhan lagi buat ngejar keinginan berikutnya. Tapi kalau di masa tunggu itu kamu belajar dekat sama pencipta kamu sendiri, apapun hasil akhirnya, kamu udah dapat yang paling berharga yang bisa dimiliki oleh manusia, yakni koneksi langsung dengan Sang Pencipta. Sekarang, kalau hari ini kamu lagi di posisi udah punya keinginan, wajib doa sambil ucapin untuk meminta keinginan itu kepada Tuhan. Karena ingat 3 hal tadi. Meminta itu ngaktifin imanmu jadi double. Meminta itu ngebangun hubunganmu sama Bapa. Dan meminta itu ngelatih kerendahan hatimu. Dan kalau jawabannya belum kelihatan, itu bukan berarti Tuhan diam. Itu berarti dia lagi kerja di tempat yang belum bisa kamu lihat. Jadi jangan berhenti. Terus minta, terus cari, terus ketuk. Seperti yang Yesus janjikan di khotbah di bukit. Karena Tuhan sebenarnya sangat ingin memberi. Layaknya orang tua ingin mewujudkan keinginan
anak-anaknya. Sebelum kita tutup, saya mau ajak kamu untuk bawa semua ini langsung ke hadapan Tuhan. Bukan cuma dengar tentang doa, tapi benar-benar ikut berdoa. Jadi, ikutin saya, ucapkan pelan-pelan, kalimat demi kalimat. Mari kita berdoa. Bapa, aku datang ke hadapan-Mu hari ini, apa adanya. Aku nggak mau pura-pura kuat lagi di depan-Mu. Aku sadar, selama ini kadang aku lebih pilih diam daripada minta. Aku takut kelihatan lemah. Padahal Engkau cuma nunggu aku bicara. Aku sering ngejar pemberian-Mu. Lebih dari aku kejar diri-Mu sendiri. Dan itu bikin aku gampang kecewa. Setiap kali jawabannya bukan yang aku mau. Tapi hari ini aku mau berhenti terlihat kuat. Dan mulai jujur di hadapan-Mu. Aku serahkan permintaanku. Dan aku serahkan juga pada waktu-Mu. Karena aku percaya kalau Engkau bilang tidak, itu karena Engkau sedang melindungiku. Dan kalau Engkau bilang tunggu, itu karena Engkau sedang membentukku. Bentuk aku, Tuhan, di masa penantian ini. Ajar aku jatuh cinta sama diri-Mu. Bukan cuma sama jawaban-Mu. Aku lepaskan caraku yang lama. Yang selalu mau pegang kendali sendiri. Aku serahkan hari ini. Dan hari-hari ke depan sepenuhnya ke tangan-Mu. Aku percaya aku ini anak yang didengar oleh Bapa yang mengasihi. Dan aku percaya doaku hari ini sedang bergerak menuju jawaban-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau hari ini kamu ngerasa diteguhkan dan kamu butuh didoakan, tulis di kolom komentar. Saya bakal doain. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.